Ya, selamat siang rekan-rekan guru Bina Citra Indonesia School Makassar, mulai dari tingkatan TK, SD, dan SMP. Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan sekalian ya di ruang meeting ini. Di ruang meeting ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang harus kami lakukan sebagai peserta dari program guru penggerak, yaitu di mana kami diberi tugas untuk mensosialisasikan salah satu materi penting di program guru penggerak, yaitu budaya positif. Ini subtopiknya upaya mengatasi pelanggaran murid tanpa menghukum. Jadi ini akan ada beberapa referensi-referensi yang menurut pembacaan saya di awal ini akan sangat berdampak positif bagi diri kita sebagai seorang pendidik. Baik, terima kasih sekali lagi ya. Dan yang kedua, saya ucapkan selamat datang di diseminasi aksi nyata budaya positif. Ya, upaya mengatasi pelanggaran tanpa menghukum yang diantarkan oleh saya sendiri, ya Pak Jumran. Ya, selamat datang kami sampaikan kepada Miss Leni yang sudah bergabung di ruang meeting. Mungkin sekitar beberapa menit ke depan, ya kami akan menyampaikan materi ini. Baik, kami mulai, rekan-rekan sekalian. Ya. Ini merupakan aksi nyata bagaimana pengantar saya di awal, aksi nyata modul 1.4 dengan tema modul yaitu budaya positif. Ya, jadi pemahaman dan penerapan budaya positif, upaya mengatasi pelanggaran tanpa menghukum. Jadi dalam keseharian kita sering mendapatkan anak-anak kita yang tidak sesuai dengan harapan kita mendapatkan peserta didik yang di luar dari ekspektasi kita. Keinginan kita anak-anak itu datang ke sekolah teratur, apa yang kita sampaikan itu yang didengarkan, dan seterusnya. Di luar dari itu, kadang ada, kalau misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan kesepakatan kelas, kira-kira bagaimana kita menyikapinya. Mungkin begitu gambaran yang akan kami sampaikan ke depan. Berikutnya, di sini juga saya menyapa sebelum lanjut ada rekan saya dari guru penggerak Ibu Dewi. Selamat bergabung Bu bersama teman-teman di Bina Citra Indonesia Makassar. Terima kasih sudah bergabung Bu Dewi. Ya. Baik. Pertama mungkin di sini kita diperhadapkan dengan pertanyaan, apa sih itu budaya positif? Ya, kalau kita artikan satu-satu, mungkin akan memiliki dampak positif. Tapi yang kami maksud budaya positif di sini adalah kita ingin membangun sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi tujuan dari materi ini adalah bagaimana kemudian nanti kita akan menemukan suatu nilai kebajikan dan nilai keyakinan yang bisa menjadi karakter di sekolah kita. Kira-kira seperti itu. Berikutnya, adapun headline materi yang akan kami sampaikan di sini ada banyak ya. Kira-kira ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi setelah adanya perubahan kurikulum yang kita mulai di sini, kalau yang saya pribadi dapatkan di BC itu mulai KTSP, kurikulum 2013, kemudian kurikulum kurikulum Merdeka. Itu bagaimana sih perubahan paradigma belajar yang diperpegangi sampai hari ini. Yang kedua, apa itu disiplin positif? Yang ketiga, karena tadi kita ingin membangun kesepahaman, maka kita harus melihat dulu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat,
motivasi perilaku manusia. Dan ini yang akan menarik sebentar adalah posisi kontrol restitusi kita sebagai guru, ya, bagaimana kita menghadapi murid saat melakukan pelanggaran atau hal-hal yang kita tidak inginkan atau teman-temannya inginkan. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Ini nanti akan ada perubahan paradigma yang awalnya kita kenal dengan aturan kelas. Ini kita akan bergeser kepada istilah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Penerapan dari materi ini bagaimana menghadapi siswa jika ada siswa yang melakukan pelanggaran yang nanti kaitannya dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti akan ada 5 kaitannya dengan keyakinan kelas yang kita akan coba melihat gambarannya bagaimana keyakinan kelas yang bisa kita terapkan untuk menghadapi tahun ajaran baru. Mungkin ini 6. Saya harap ini nanti kita bisa diskusikan sampai pukul 2.30 ya, karena saya lihat di rubriknya harus 60 menit. Ya, baik rekan-rekan sekalian. Ya, pertama dulu yang kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, saat ini suka tidak suka, senang atau tidak senang, siap atau tidak siap, ya, kita berada pada suatu kondisi penerapan kurikulum merdeka yang ya kita dengarkan pemerintah telah menggantinya menjadi kurikulum nasional. Apapun itu, ya sebagai guru kita harus siap. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Kira-kira pembelajaran yang dirancang saat ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip belajar berdiferensiasi. Nah, jadi salah satu yang menjadi pembeda antara kurikulum 2013 dengan IKM itu, kurikulum merdeka, adalah pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan tahap kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah prosesnya, kemudian muaranya atau ending dari seluruh proses yang kita lakukan itu adalah profil pelajar Pancasila. Menarik untuk kita diskusikan rekan-rekan sekalian tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik rekan-rekan sekalian, kita akan melihat tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu, rekan-rekan sekalian, itu intinya adalah bagaimana pembelajaran itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid. Ya, jadi sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya 3 stepnya. Step pertama itu bagaimana kita merancang atau merencanakan atau mengetahui dulu ada prior knowledge kita dengan kelas yang kita akan handle. Yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi, dan yang ketiga, penilaian yang kita akan terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya kita termasuk saya yang ada miskonsepsi di dalamnya. Kita mengira bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu ketika misalkan ada 17 murid, maka akan ada 17 metode yang kita terapkan. Itu salah satu miskonsepsi dari pembelajaran berdiferensiasi. Ya, padahal sebenarnya tidak, Bapak Ibu sekalian, ya. Selamat bergabung Bu Is, ya, rekan dari guru penggerak juga. Ya, maaf baru pulang dari sekolah. Iya ya Bu ya. Ya, izin lanjut ini Bu ya. Nah,
Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu dia lebih kepada pemenuhan kebutuhan murid. Jadi saya tidak akan melihatnya secara teoritis, tetapi saya mencoba untuk menampilkan di hadapan rekan-rekan sekalian itu kondisi kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini ada guru yang bernama Pak Darmawan, Bapak Ibu sekalian. Dia guru SD dan akan mengajarkan muridnya materi tentang cara kerja atau sistem organ tubuh manusia, yaitu melalui sistem pencernaan. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian Pak Darmawan itu mempersiapkan beberapa sumber belajar, ya. Dia persiapkan poster, ya. Kemudian berbagai bacaan yang memuat pembiasaan. Jadi Pak Darmawan itu menyiapkan buku bacaan sesuai dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Kemudian Pak Darmawan menyiapkan artikel majalah anak, kemudian komik sains yang disiapkan Pak Darmawan. Kemudian di Pak Darmawan juga karena tidak ada komputer di sekolahnya, ya dia mendownload video. Dia menyiapkan video, kemudian menyiapkan kartu. Nah, itu yang disiapkan sebelum kelas untuk mengajarkan tadi sistem pencernaan. Nah, selanjutnya Pak Darmawan juga ini menulis daftar kegiatan. Nah, daftar kegiatan, membaca buku, mengamati, poster, kemudian mewawancarai, menjawab kartu pertanyaan. Nah, aktivitas tersebut itu walau berbeda-beda, namun tujuannya agar memahami cara kerja sistem pencernaan. Kemudian pada saat Pak Darmawan mengajar, di awal pembelajaran memberikan penjelasan kepada semua murid tentang tujuan pembelajaran, kemudian melakukan proses tanya jawab. Kemudian setelah itu Pak Darmawan mengelompokkan anak-anaknya berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Ya, kemudian berikutnya Pak Darmawan juga menjelaskan bahwa dalam 1 minggu itu akan ada beberapa tugas murid bebas untuk memilih dia mau memulai tugasnya dari mana. Misalkan ada 3 tugas A, B, C. Terserah dari muridnya mau mulai dari C, mau mulai dari D atau A. Tergantung dari kesepakatan kelompoknya. Berikutnya pada saat pembelajaran berlangsung itu Pak Darmawan melakukan observasi, yang memantau dan mendatangi murid, kemudian melakukan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan dia perhatikan untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan kepada anak. Nah, di akhir pembelajaran, rekan-rekan semua, Pak Darmawan ini ingin mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi. Dia kemudian membuat penilaian berjenjang tersier. Untuk murid yang memiliki kemampuan kurang, maka dia menjelaskan alur pencernaan dalam diagram alur sederhana. Kemudian untuk yang memiliki kemampuan sedang, itu membuat cerita narasi dengan kosakata bervariasi. Selanjutnya kemampuan tinggi, yaitu membuat cerita kreatif makanan. Nah, ini menarik kita untuk analisa rekan-rekan sekalian. Itu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dalam proses ini. Yang pertama tadi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus pertama melihat kebutuhan murid, ya. Kebutuhan murid itu Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama sebenarnya kesiapan murid, kesiapan belajar, ya. Yang kedua minat belajar, dan yang ketiga adalah profil murid. Nah, ini kesiapan dulu, itu kesiapan mulai dari kelasnya, mulai dari anak-anaknya, mulai dari kebersihan kelasnya, itu termasuk kesiapan belajar secara emosional, secara teknis, kemudian internetnya kalau menggunakan internet, devicesnya kalau menggunakan devices. Itu termasuk kesiapan guru dan murid. Mempersiapkan di sini Pak Darmawan kita lihat mempersiapkan sumber belajar yang menurutnya mampu membantu murid untuk belajar. Kemudian minat murid. Minat itu dilihat dari kecenderungannya, apakah anak-anaknya suka joke, apakah anak-anaknya serius, apakah anak-anak ini misalkan senang olahraga, itu minat ya, minat. Kemudian di profil murid itu dia ada gaya belajar, ya, gaya belajar murid,
kemudian kecerdasan majemuk yang dikenal dengan multiple intelligence, ya, yang diperkenalkan oleh Garner Howard itu yang sangat booming di K13. Itu masih bagian dari keberlanjutan ide tersebut, ya. Nah, kita lihat ini yang dilakukan Pak Dermawan, menyiapkan media sumber belajar sesuai dengan preferensi belajar anak. Nah, kita lihat preferensi gaya belajar yang kita lihat tadi di kasus yang saya sampaikan, bahwa murid yang dengan gaya visual Pak Dermawan menyiapkan poster dan komik, ya. Ya, kemudian murid dengan gaya auditori disiapkanlah video. Sedangkan preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk yang kita lihat di situ adalah verbal linguistik, ya, kemampuan memahami kosakata, sehingga Pak Dermawan menyiapkan sumber bacaan yang berbeda sesuai dengan tingkat kecerdasan, sesuai dengan tingkat penguasaan kosakata murid. Nah, kita kan temukan anak-anak kita, ya, saya lihat di kelas 4 sering, ini what is in bahasa, this one, what is, can you describe me this word in English? Itu kan. Di situ termasuk pada hal yang harus kita perhatikan itu adalah di verbal linguistik juga, ya, salah satunya. Kemudian berikutnya, bagaimana cara Pak Dermawan menentukan kebutuhan muridnya? Nah, ini tadi memberikan penjelasan konsep belajarnya, mengelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan, mengobservasi dan menyediakan sumber belajar. Kemudian ini yang penting bagi kita ketahui di pembelajaran berdiferensiasi itu, bahwa ada 3 strategi. Ada diferensiasi konten, ya. Diferensiasi konten itu isi, kemudian diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Jadi produk Bapak Ibu, ya, bukan diferensiasi asesmen, ya. Jadi produknya, ya, bukan diferensiasi asesmen tapi produk. Ya, di sini Pak Dermawan itu menyiapkan beberapa sumber daya belajar, poster. Itu diferensiasi konten, bacaan yang memuat tentang organ pencernaan, itu buku bacaan dengan tingkat yang berbeda, artikel, ya, komik sains, video pembelajaran, kartu-kartu pertanyaan, itu termasuk pada diferensiasi konten, ya, diferensiasi konten. Ya, selamat bergabung Ibu Andi Fitriani. Kemudian ada juga diferensiasi proses, Bapak Ibu. Selama pembelajaran berlangsung, ada yang membaca buku, ada yang mengamati poster, ada yang meringkas, ada yang mewawancarai UKS, ada juga yang menjawab kartu-kartu pertanyaan. Jadi kegiatannya berbeda-beda. Ini masuk pada diferensiasi proses. Kemudian diferensiasi produk. Di sini ini sebenarnya diferensiasi produk di akhir pembelajaran, ya, setelah tadi dengan proses yang berbeda, itu juga produk yang dihasilkan juga berbeda. Disinilah diferensiasinya. Jadi sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan siswa menggunakan kosakata sederhana. Jadi sesuai kebutuhan murid. Jadi kalau kosakatanya terbatas, kita arahkan misalkan untuk tugas yang lebih sederhana, yang terpenting tujuan pembelajaran tercapai. Yang kedua, sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Jadi dia namanya cerita narasi sederhana tentang alur pencernaan. Dan yang ketiga, cerita kreatif, perspektif seorang yang makanya menarasikan alur pencernaan. Jadi ini diferensiasi proses. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, ini penilaian, ya. Penilaian yang dilakukan oleh Pak Dermawan tadi adalah diagnostic assessment. Pak Dermawan melakukan tanya jawab, memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem konsepnya. Yang kedua, assessment for learning itu adalah penilaian proses, Bapak Ibu. Jadi selama pembelajaran berlangsung, Pak Dermawan ini melakukan penilaian untuk menjadi bahan informasi menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan kepada anak. Sedangkan assessment of learning itu, ya, dia untuk pembelajaran, penilaian yang dilakukan setelah pembelajaran yang biasanya kita sebut formatif atau sumatif. Pak Dermawan di sini melakukan penilaian berjenjang atau tier assessment. Jadi nama dari penilaian tadi ini yang kita sampaikan di diferensiasi produk itu bisa juga dinamakan
tersier, asesmen tersier, penilaian berjenjang. Itu untuk paradigma pembelajaran kita untuk saat ini ya, yang kita harus perlahan-lahan, pelan tapi pasti kita berusaha untuk masuk pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai tadi dengan filosofi dari kurikulum Merdeka, yaitu memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk sampai pada profil pelajar Pancasila. Ya, tadi berikutnya di sini yang kita lihat ya, tadi penjelasan. Oke, nah ini yang kita sudah hafal mati ini proses profil pelajar Pancasila. Ya, saya skip dulu ya, Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan tentang ini? Ya. Ya. Oke, selamat bergabung juga Ibu Sumarni di ruang room meeting ini. Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan sekalian terkait dengan diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, setelah tadi kita di paradigma belajar, kita akan masuk pada paradigma disiplin positif. Ya, disiplin ya. Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau awalnya disiplin itu selalu kita kaitkan dengan tidak terlambat, mengikuti obedience, right? Ketaatan, kepatuhan. Ya, mari kita melihat maknanya lebih dalam. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, jadi intrinsik itu dari dalam diri, ya, keinginan untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan dari dalam dirinya. Kalau ekstrinsik itu dari luar, ya, dari luar. Kalau bahasa agamanya ini dalam Islam dinamakan fitrah. Fitrah itu hal yang ada di dalam diri kita itu yang cenderung kepada kebaikan. Kalau ada hal yang kita lakukan, hati kecil kita itu tidak pernah berbohong. Ya, meskipun lidah kita biar nih. Padahal kalau terlambat itu dalam hati kita merasa bersalah. Ya, kayak saya biasa sering terlambat, saya sebenarnya merasa sedih juga ya. Ya. Nah, itu intrinsik. Ya, intrinsik. Kalau ekstrinsik yang dari luar. Disiplin positif adalah salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi itu disiplin positif. Jadi kita berusaha menciptakan sebuah iklim di mana anak-anak itu melakukan nilai-nilai kebajikan tanpa diiming-imingi nilai, tanpa diiming-imingi misalkan pujian, tanpa diiming-imingi, tanpa diancam atau tanpa adanya warning. Kalau kau tidak begini saya hukum kau. Tidak seperti itu. Jadi kita keinginan atau yang diharapkan dari disiplin positif ini. Nah, olehnya itu sangat erat kaitannya disiplin positif ini dengan mengetahui kebutuhan dasar kita sebagai manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, ya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia dan itu juga yang sebenarnya ada pada diri anak-anak kita. Jadi ini namanya manusia, baik baby, baik balita, usia SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, guru, masyarakat secara umum, inilah kebutuhan dasarnya, ya. Ini kebutuhan kita. Kita butuh diberikan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan seterusnya. Berikutnya, nah, kita masuk ke
Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu itu sebenarnya ada yang timbul dari diri kita. Mengapa kita melakukan kegiatan itu? Ya, mengapa kita melakukannya? Yang pertama, kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, nanti kita di sini saya minta di Bapak Ibu sekalian untuk menulis di room chatnya posisinya Bapak Ibu, rekan-rekan semua di mana saat melakukan sesuatu. Misalnya murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini namanya motivasi intrinsik. Ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan, mendapatkan pujian, nilai yang bagus. Ini masih merupakan intrinsik dari luar. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ya, karena murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, ya, dari dalam, ya. Ini merupakan intrinsik. Nah, saya mohon respon dari rekan-rekan semua. Kira-kira Bapak Ibu saat melakukan suatu kegiatan itu, misalkan di sekolah, itu saat mengajar atau proses yang kita lakukan sebagai guru itu, motivasi Bapak Ibu itu kira-kira pada posisi mana saat ini ya? Apakah masih di 1, 2, atau 3? Mohon komentarnya rekan-rekan semua di kolom chat supaya kita mengefektifkan waktu. Ayo kita lihat. Tulis saja 1K, 2K, 3K ya. Ya, untuk observasi diri aja nih. Ya, silakan rekan-rekan sekalian. Apakah karena tidak mau dihukum, saya datang cepat-cepat deh supaya tidak masuk nama aku di rapat. Itu berarti masih nomor 1. Oke. Karena mau mendapatkan saya jangan terlambat supaya saya diberikan predikat guru disiplin. Itu 2. Ataukah karena itu memang dari masa guru terlambat, harus memberikan contoh yang baik. Ya. Oke rekan-rekan semua ini oke. Miss Novi, Novi sudah di 3. Oke, motivasinya. Oke, rekan-rekan yang lain mohon komentarnya. Oke, Ibu Pina 3. Ya, karena memang seingat saya ini Ibu Pina tidak pernah datang terlambat. Oke, Ibu Dewi. Ya, ini 2 ya, Ibu Dewi DCI dan Ibu Dewi SD Bawakaraeng. Semua 3 ya. Alhamdulillah. Berarti ini saya rasa dari beberapa komentar di chat ini itu sangat mewakili dan merepresentasikan kita di ruang meeting ini bahwa kita ini adalah guru yang menghargai nilai-nilai kebajikan diri kita. Terima kasih respon dari rekan-rekan guru sekalian. Nah, Miss Poppy juga tadi ada, thank you Miss Poppy. Ya, ya Mr. Michael masih nomor 1 ya, supaya tidak dihukum ya. Saya kayaknya sama posisi dengan Pak Michael ini karena masih takut dihukum. Ya, Miss Astrid juga. Ya, thank you for the response Miss Astrid, Pak Alfian, Miss Poppy ya, Miss Dewi, Bu Pina. Ya. Oke, kita lanjut pada berikutnya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kira-kira penerapan kedisiplinan kita itu kalau misalkan lebih cenderung pada punishment and reward ya. Ini punishment and reward. Ya, konsep yang akan lahir itu identitas yang lain. Kalau hukuman yang selalu kita ketengahkan itu akan menyakitkan. Itu anak-anak sakit loh kalau hatinya itu dihukum ya. Tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kira-kira itu efek dari penerapan hukuman menurut perspektif modul ini ya. Kemudian yang kedua ada penghargaan. Kalau kita lebih kepada reward ya, reward. Itu tidak efektif, merusak hubungan ya, mematikan kreativitas,
menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia rela melakukan apapun demi mendapatkan penghargaan. Nah, itu tadi. Nah, kemudian kalau kedisiplinan dengan identitas sukses, ini menurut pembacanya, kalau dalam paradigma yang dikembangkan itu sebenarnya dalam penegakan kedisiplinan itu sebenarnya yang diperkuat adalah konsekuensi, ya, konsekuensi dari perbuatan, kemudian restitusi. Ya, nanti kita lihat apa itu restitusi. Jadi kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu konsekuensi, ya. Kemudian kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk untuk perilakunya. Kemudian kalau dengan pendekatan restitusi itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dan yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, inilah masuk pada tema utama kita tadi, bagaimana kita menghadapi anak yang melakukan pelanggaran tanpa anak itu merasa dirinya dihukum. Agak susah juga ya ini. Ya, berikutnya, ini tadi pendekatan restitusi. Ini yang coba dikembangkan di modul ini. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi ketika melakukan kesalahan, kita mengajak untuk memperbaiki dirinya supaya dia kembali kepada karakter yang lebih baik. Ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada resolusi. Itu yang dikembangkan di restitusi ini. Kemudian, ya, ini perbedaan contoh kasus, ya. Ini kita akan melihat, ini masih berada pada konsep normatif, Bapak Ibu sekalian. Ini kita ingin melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, kalau hukuman itu kita lihat, hukuman, misalkan contoh kasusnya, siswa sering terlambat datang ke sekolah. Nah, hukuman, ya, kalau kita memberikan hukuman, guru menghukum dengan bernyanyi 10 lagu nasional. Itu hukuman. Kira-kira hubungannya apa ya antara terlambat dan lagu wajib nasional? Kemudian yang kedua, membersihkan toilet. Kira-kira hubungannya terlambat dengan membersihkan toilet, logisnya kira-kira apa ya? Itu. Yang ketiga, siswa berlari mengelilingi lapangan. Itu bentuk hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi siswa yang terlambat tidak mengulangi penjelasan materi. Jadi kalau ada anak terlambat, tidak ulangi ya penjelasannya. Secara otomatis kamu akan tertinggal. Itu konsekuensinya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, ya restitusi ini, guru menanyakan keyakinan kelas. Kembali ke keyakinan kelas, karena nanti dalam proses pembuatan keyakinan kelas itu semua warga kelas itu dilibatkan untuk ngomong, untuk memberikan masukan. Makanya selalu berdasarkan pada keyakinan kelas. Kemudian membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Ditanya kenapa terlambat, misalkan macet, memang rumahmu di mana, dan seterusnya. Itu menanyakan apa masalahnya ini. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain yang merasa dimanusiakan, begitu kan? Ya. Jadi anak-anak merasa tidak berada dalam posisi intimidasi, ya. Ya, itu kalau restitusi. Ya, makanya pada saat materi ini didiskusikan di forum guru penggerak rekan sekalian, kalau saya bilang ada di belakangnya ini restitusi sebenarnya yang guru harus miliki. 2, kesabaran dan kebijaksanaan.
Kita harus bijak dan sabar, karena sebenarnya kenapa kita kadang frontal, termasuk saya itu karena kita kadang kurang bersabar. Berikutnya, nah kaitannya tadi dengan restitusi restitusi itu bagaimana menghadapi anak itu. Sebenarnya kita harus memahami 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Terus terang kalau saya pribadi ini baru saya dapat di materi ini, mungkin rekan-rekan yang lain di BISIA itu sudah pernah membaca referensi ini atau bahkan sudah menerapkan. Ini pengulangan saja bagi yang sudah dan perkenalan bagi yang belum kenal. Ini posisi kontrol guru kita di diri guru itu sebenarnya ada 5. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada juga guru yang berfungsi sebagai teman, ada yang pemantau, dan yang kelima manajer. Ya, manajer. Nah, kita akan lihat di materi berikutnya itu dari sini ya. Oke. Nah, ini kira-kira gambaran ya, gambaran kalau misalkan ada kasus siswa bolos dari jam pelajaran, ada siswa yang bolos ini, biasanya anak SMP atau SMA ini ya, yang bolos saat ada jam pelajaran yang dia tidak senangi, loncat pagar. Mungkin ada di sini waktu SMA begitu. Ini. Nah, bagaimana guru menghadapi itu? Kalau misalkan gurunya bilang begini, patuhi aturan sekolah, lalu berlari keliling lapangan. Nah, itu memberikan hukuman. Berarti kita berada posisi kontrol penghukum. Ya. Kalau pembuat terasa bersalah, jadi misalkan dibilang begini, sudah berapa kali ini Pak Guru kasih tahu, ya, jangan terlambat. Kok masih terlambat? Kok ini tidak merasa? Itu kan rasa ya, pembuat terasa bersalah. Yang ketiga ada teman, ya. Ada kita sebagai teman, ayolah yang patuh. Buat apa bolos? Buat Pak Guru bangga, buat Ibu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi ke depan kamu harus lebih baik. Nah, ini teman. Kalau pemantau, kita lihat, kamu ini sudah melanggar berapa kali? Sudah 3 kali. Konsekuensinya kalau kau terlambat lagi, kau pulang saja atau orang tuamu dipanggil. Nah, ini pemantau ini. Kalau guru sebagai manajer, ini guru malaikat ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Aduh, ini kesabarannya ini luar biasa. Kalau ada gurunya anak sudah sering terlambat, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Luar biasa ini ya. Jadi kesabarannya itu sudah ma'rifah ini orang. Ya, ini gambaran posisi kita sebagai guru. Kemudian berikutnya, ini yang saya mau tampilkan. Ini tidak terbatas pada sebenarnya konsep restitusi. Ya, posisi kontrol. Nah, sebenarnya ini ada dampaknya ya. Ini tidak sebatas pada teori yang baku, tapi sebenarnya akan ada dampak ketika misalkan ini. Kalau misalkan posisi penghukum itu karakternya tadi, rekan-rekan sekalian, bagaimana guru berbuat, guru berkata, itu hasilnya. Sebenarnya yang kita khawatirkan itu ketika kita menjadi guru penghukum yang niat kita untuk mendisiplinkan, ternyata setelah ini dari hasil penelitian bahwa sebenarnya ketika anak sering dihukum itu dia akan memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Ya, ini salah-salah sedikit menyalahkan gurunya. Ya, ini hasilnya. Kalau kita berada pada posisi sering membuat orang merasa bersalah, maka anak itu akan menyembunyikan kesalahan. Bisa saja anak itu menyangkal karena tidak mau insecure, dan bisa saja anaknya berbohong karena dia tidak mau seolah-olah diintimidasi dari pernyataan guru. Kalau misalkan posisi kita sebagai teman tadi, hasilnya itu anak-anak akan ketergantungan, nanti dimaafkan aja sama guruku. Nah, itu. Kemudian kalau sebagai yang keempat, kalau pemantau, maka
Anak-anak itu menyesuaikan bila diawasi. Jangan kok tidak ada di guru, pergi lagi. Itu kan biasanya tidak usah, no need, our teacher is not here, biar ribut. Itu kan. Tapi kalau posisi kita sebagai manajer, maka menguatkan watak atau karakter. Ya, karena tadi kan guru berkata apa yang kita yakini, bagaimana memperbaiki kesalahan. Ya ini kan, kira-kira seperti ini. Kemudian murid berkata dampak kepada murid. Dampaknya kepada murid kalau kita penghukum itu mengulangi kesalahan berulang-ulang kali. Ya kayaknya suka tuh tes ini anak-anak ya. Kemudian berperilaku menjadi agresif. Kalau kita pemberi kesalahan itu anak-anak rendah diri dan merasa gagal, seolah-olah dia insecure nih, begitu. Kalau anak-anak selalu dibuat merasa bersalah. Kalau misalkan kita sebagai teman itu dia tergantung kepada kita, tidak mandiri, tidak bisa memutuskan dan seterusnya. Kemudian ini menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Tidak dihukum jadi ini toh, biasa kan begitu anak-anak. Kalau tidak dihukum biar kita melanggar, kan? Kalau ini yang terakhir, kalau kita berfungsi sebagai manajer, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Ini dampak ya. Jadi ketika kita menerapkan posisi kita di sini, sebenarnya akan ada dampak-dampak yang yang muncul pada keseharian atau dampak bagi murid-murid kita. Nah, kembali lagi saya memohon respon dari rekan-rekan semua yang ada di sini. Kira-kira selama kita ini menjadi guru, ya diingat-ingat dulu. Kira-kira kita ini dominan, ya, karena kan dominannya kita saat ini kita di posisi mana? Saya berikan nomor untuk penghukum 1, pembuat merasa bersalah 2, teman 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kira-kira Bapak Ibu, ya rekan-rekan semua, itu dominannya di mana kira-kira ini tadi? Setelah kita jelaskan, ya, oke, silakan untuk pikir-pikir dulu, kira-kira di mana ini ya? Apakah posisi kontrol 1, penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Ya, silahkan di anu dulu. Ya, you can send on the chat room, ya, number 1, 2, 3 or 5. Ya, ini sebagai refleksi aja bagi kita. Oke, silakan Bapak Ibu. Ibu Dewi 2124. Ini menuju 5 ya. 1, 2, 4. Jadi kita kadang menghukum, rasa bersalah, pemantau. Ya, terima kasih Bu Dewi, Dewi Sartika, Bu Aisyah. Wah, ini friendly ya, merasa berteman. Oke, rekan-rekan yang lain kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ya, di posisi mana? 1K, 2K, 3K, 4K atau 5? Oh, kalau Bu Novi masih 2 dan 4. Ya, masih 2 membuat merasa bersalah, 4 selalu memantau. Very good. Oke, yang lain mungkin dari rekan-rekan yang lain, ya silakan diberikan komentarnya. Kalau Pak Wisman, itu pemantau. Ya, ini guru olahraga ini. Memang Pak Wisman itu selalu memantau karena dia bagian kedisiplinan yang terlambat ya. Oke. Kalau Pak Michael ya ini karakternya itu sebagai teman, mengayomi anak-anak. Ini betul-betul beliau ini terlihat ya mendampingi murid-murid dari kelas 7, 8, 9 ya. Terima kasih komentar Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sini kita akan lihat bahwa dari keempat ini harapan untuk menciptakan budaya positif yang ada di di sekolah itu diharapkan kita semua berada pada posisi kontrol nomor 5 ya. Jadi perlahan-lahan kita berusaha ke nomor 5 ya, meskipun saat dipresentasikan ini saya melihat ini sebagai fungsi kontrol secara umum
Ya, kita bisa memilih dong. Ya, memang kita bisa memilih, tetapi yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu sekalian itu adalah ada dampak sebenarnya ketika kita melakukan kontrol yang sebenarnya di luar dari ketentuan-ketentuan, terutama dari efek psikologi dan karakter murid. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan komentar. Kita masuk pada yang keenam, yaitu keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini. Kita kan di awal pembelajaran itu kita selalu menyusun peraturan kelas 1, 2. Nah, ini berada dalam paradigma pembelajaran yang baru yang diharapkan itu adalah keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Nah, itu. Jadi begitu pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas. Jadi ini lebih abstrak, berupa pertanyaan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, sesuai dengan warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat. Jadi semua dilibatkan, ya, itu. Nah, kira-kira ini langkah dalam menyusun keyakinan kelas. Biasanya kan kita kalau peraturan kelas itu kalau sekarang kita lebih demokratis, kita tulis 1. Kira-kira apa yang kita butuhkan di kelas 1? Ya, datang tepat, tidak boleh terlambat. 2, apalagi? Itu yang biasanya kita lakukan. Itu juga sangat positif, tetapi mungkin strateginya kita bisa ubah menjadi keyakinan kelas supaya tujuannya itu anak-anak terlibat. Dan yang kedua itu lebih demokratis karena nilai-nilai yang mau dikembangkan itu berasal dari dalam hati setiap anak. Maka langkah-langkahnya itu pertama menggali peraturan. Kita brainstorming dulu apa peraturan yang dikeluarkan anak. Biasanya kan anak-anak itu kalau peraturan itu dia kalimatnya imperatif, kalimat perintah, dan yang kedua kalimat negatif. Jadi dalam teorinya di sini ketika anak-anak itu selalu diberikan dengan perintah negatif itu biasanya itu juga muaranya ke negatif, tidak boleh, jangan, larangan terus kan, larangan. Kemudian bagaimana mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Kemudian yang ketiga, apa nilai kebajikan dari peraturan tadi. Kemudian tidak mencerminkan dan tidak mencerminkan keyakinan kelas, dan yang kelima keyakinan kelas. Kira-kira seperti itu langkah-langkahnya, ya. Ini contoh ya, ini contoh bagaimana sehingga keyakinan kelas ini bisa muncul. Jadi pertama itu kan kita brainstorming, Bapak Ibu, kita tanya anak, tidak boleh terlambat, jangan ribut saat guru menjelaskan, itu kan di peraturan kelas. Ya, saya melakukan hal itu. Tidak boleh membuli teman, kita tulis. Ini peraturan. Kemudian harus meminta izin saat meninggalkan ruang kelas. Jangan makan dan minum dalam kelas. Jangan membuang sampah sembarang tempat. Dilarang menyontek saat ulangan. Jangan berkelahi. Harus minta izin jika menggunakan barang teman. Harus hormat pada guru. Nah, itu kan aturan. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bagaimana paradigma peraturan itu ke keyakinan kelas. Bagaimana paradigma hukuman dan punishment and reward itu ke konsekuensi dan restitusi. Nah, itu paradigma yang coba dikembangkan yang coba diubah di sini. Jadi di sini tadi peraturan. Nah, karena kita menginginkan budaya positif, maka kita berusaha bagaimana hal yang selalu diungkapkan dengan negasi, kalimat negatif, itu menjadi hal yang positif.
Kalau tidak boleh terlambat, datang tepat waktu. Kan? Jangan ribut saat guru menjelaskan, mengikuti pelajaran dengan tertib. Kan? Kan kesannya beda. Kalau kita bilang jangan, dilarang ini. Tapi kalau bilang mengikuti pelajaran dengan tertib, berarti itu secara psikologis, ini kita diharapkan ini sama guru kan? Itu kan tonnya itu beda kalau dalam pembahasan. Tidak boleh membuli teman. Berarti bergaul dan bertutur kata dengan sopan. Kan? Jadi selalu memunculkan hal-hal positif. Harus meminta izin. Jadi meminta izin ketika keluar ruangan. Gitu kan? Kemudian jangan makan dan minum, itu dilarang. Tapi kalau bilang makan dan minum di dining area. Kan? Jangan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Dilarang menyontek, mengerjakan tes dengan jujur. Kan? Jangan berkelahi, bergaul dengan penuh hormat kepada teman. Bedakan tonnya, Bapak Ibu sekalian. Harus meminta izin jika menggunakan barang teman. Meminta izin sebelum menggunakan barang teman. Harus hormat kepada guru, hormat kepada guru. Itu kan berarti ada sebenarnya di sini sudah mulai muncul budaya positif. Nah, dari kalimat-kalimat positif tadi kita berusaha menggali nilai positif, nilai kebajikan apa. Kalau datang tepat waktu berarti disiplin, menghargai waktu. Mengikuti pelajaran dengan tertib, ketertiban. Bergaul dan bertutur kata, saling menghargai. Meminta izin, kesopanan, gitu kan? Makan dan minum di dining area, kebersihan dan kesehatan. Atau membuang sampah pada tempatnya, itu kebersihan, kesehatan. Mengerjakan tes dengan jujur, kejujuran. Bergaul dengan penuh hormat, berarti menghormati dan menghargai. Meminta izin, menghormati. Hormat kepada guru, menghormati dan menghargai. Akhirnya ada dengan sendirinya nilai-nilai kebajikan. Betul, tahu harus kita disiplin. Kira-kira seperti itu dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Nah, perilaku yang mencerminkan dan tidak mencerminkan keyakinan kelas. Misalkan di sini contoh, datang ke sekolah tepat waktu. Itu kan mencerminkan ya keyakinan kelas. Keyakinan. Kenapa? Karena dimulai dari nilai kebajikan. Sering datang terlambat. Berarti kan itu bukan nilai kebajikan yang berasal dari fitrah kita, dari dalam intrinsik kita. Kemudian memberikan kata-kata atau komentar membesarkan hati bila teman berhasil. Tahu sukses, luar biasa pencapaian. Itu kan. Kalau misalkan dia marah atau iri, Nastamia dia yang juara karena dia beri kesempatan. Itu kan. Nah, dari situ kemudian rekan-rekan semua muncullah keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Dari tadi itu disiplin waktu, kan? Disiplin waktu. Yang kedua, menjunjung tinggi ketertiban, tertib. Jadi mau keluar, makan tertib. Kemudian sopan, saling menghargai dan menghormati. Itu keyakinan kelasnya, bahwa di kelas itu kita harus sopan, di kelas itu saling menghargai, saling menghormati. Itu nilai ya keyakinan kita, bahwa kita meyakini itu adalah nilai kebajikan. Ya, jadi dia tidak lagi berangkat dari hal-hal yang negatif, dilarang membuli. Padahal kan kita sebenarnya ingin mengatakan kita harus saling menghormati dan menghargai. Kan seperti itu, itulah perbedaan aturan dan keyakinan kelas. Kan? Misalkan dilarang makan di dalam kelas dan dilarang membuang sampah sembarangan. Itu adalah peraturan. Tapi sebenarnya kita ingin mengatakan ke murid bahwa jagalah kebersihan. Kan sesimpel itu. Jadi memang tahu. Itulah yang dimaksud ke keyakinan kelas, ya, mengedepankan kejujuran. Jadi saya rasa dari kelima keyakinan kelas ini itu bisa mendeskripsikan 10 bahkan lebih banyak aturan dari yang biasanya kita munculkan di hadapan murid-murid kita. Ini contoh proses penyusunan keyakinan kelas. Kalau ini rekan-rekan semua, ini adalah hasil lokakarya kami yang dilaksanakan tanggal 8 Juni yang lalu. Jadi ini sudah mulai berasal dari proses diskusi dari
teman-teman calon guru penggerak yang lain dan didampingi oleh pengajar praktik. Ya. Jadi ini tidak murni dari pemikiran saya ya, Bapak Ibu. Kemudian terakhir kita akan masuk pada yang dinamakan segitiga restitusi. Nah, dalam tadi segitiga pengertian dari restitusi tadi itu adalah bagaimana kita berusaha untuk menangani suatu pelanggaran tanpa ada intimidasi di dalamnya dan berusaha menggali agar anak-anak itu terbuka dan bisa sadar bahwa apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, kira-kira begitu. Nah, di segitiga restitusi itu langkah-langkah kita sebagai guru itu sebenarnya yang kita lakukan pertama menstabilkan identitas. Kalau ada kesalahan itu, kita identitas kesalahan itu harus digali. Ya, kalau misalkan tadi terlambat, kenapa terlambat? Kalau ada yang berkelahi, kita betul-betul cari sampai ke akar-akarnya dan secara seobjektif mungkin. Yang kedua, setelah kita mendapatkan berbagai informasi, kita memvalidasi. Validasi tindakan itu yang pertama dilakukan pada anak yang anak yang melakukan pelanggaran. Jangan dulu tanya saksi, ya, karena ini biasa ada bias di sini ya, ada bias. Bias itu like a smoke, ya, kadang menguap. Kita tanya dulu anak yang bersangkutan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, ya, bahwa apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Itu. Jadi dia muaranya itu ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tadi adalah nilai kebajikan yang disarikan dari semua keinginan murid-murid itu berasal dari nilai-nilai kebajikan yang harus kita miliki dalam kelas itu, ya. Karena tadi kan itu yang menjadi pengantar kita. Nah, berikutnya, ya, ini ada penerapan skenario. Nah, jadi kira-kira begini contohnya ya. Begini contoh untuk penerapan restitusi. Kira-kira seperti ini. Ini juga saya sudah tampilkan di video YouTube saya. Oke. Yang saya ambil itu given kemarin. Ini yang ini tadi kasus yang terlambat kita sudah sering ambil. Ini yang kasus yang lain. Contoh ya. Jadi ini validasi tindakan yang salah. Jadi ini kira-kira salah satu penerapan dari segitiga restitusi. Jadi kita memvalidasi tindakan. Selamat sore, tahu kenapa saya panggil? Dia bilang tidak tahu. Gurunya menjelaskan, saya mendapat laporan dari guru lain bahwa beliau merasa terganggu karena di kelas Given ada bermain disertai suara bising, dan beliau di kelas Given dan tahu Given sedang bermain dengan suara bising. Ya, kemudian ini dia bilang iya. Kemudian ini narasi, saya mencoba membuat narasi ya. Jadi ini it's not the real. Ini contoh, iya. Nah, kira-kira Given tahu tidak bahwa sebenarnya suara bising terdengar sampai keluar kelas. Ini validasi, tahu. Menurut Anda sedang belajar kemudian ada teman yang bermain-main dengan bising, kira-kira terganggu tidak? Dia bilang iya, saya merasa terganggu dan saya lakukan kemarin mengganggu orang lain. Itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita setiap orang itu punya mohon maaf. Yang tadi itu yang pertama. Yang pertama tadi itu menstabilkan identitas ya. Yang pertama stabilkan identitas. Ini validasi tindakannya. Jadi dia tanya, kenapa kau lakukan itu? Dia bilang karena ada tugas deadline lama yang saya senang berlatih sambil bermain bersama teman. Dia keenakan ribut. Dia dikasih tahu nih, boleh-boleh saja tapi harus menghormati teman. Ya, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Setelah tadi divalidasi, kita cocokkan dengan keyakinan kelas. Salah satu keyakinan kelasnya tadi itu adalah saling menghargai dan saling menghormati. Ya, kira-kira seperti itu. Langkah-langkah yang coba diberikan.
bergabung Pak Akbar Ibrahim ya di Zoom di Jimit Room kita. Terima kasih Pak sudah bergabung. Ya, ini ya tadi di segitiga restitusi dan penerapannya. Oke. Ya. Ya, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among ya, posisi manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, oke Bapak Ibu, itu tadi rangkaian dari rangkaian dari presentasi materi yang dibawakan ini. Ya, sebelum kita mengakhiri, mungkin tidak ada pertanyaan, tetapi mungkin ada dari rekan-rekan yang bisa 2 atau 3 yang memberikan refleksi dari materi ini, ya, mulai tadi dari awal sampai akhir, ya. Dipersilahkan, mungkin ada teman-teman rekan-rekan yang bisa, mungkin Pak Alfian kah, Miss Novika yang akan memberikan refleksi setelah mengikuti materi ini, kira-kira kesannya dan hal baru apa yang didapatkan, kira-kira dan seterusnya. Ya, mungkin ada dari rekan-rekan yang memberikan refleksinya. 1 atau 2 mungkin Bapak Ibu. Mungkin Miss Poppy bisa sedikit memberikan ini tanggapan dari rentetan materi yang dibawakan tadi. Atau Miss Novi, Miss Pierre, ya siapa lagi yang ya, atau Miss Cahya mungkin bisa, atau Ibu Vina, ya silakan Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri, kami mengharapkan ada 2 atau 3 refleksi. Ya silakan. Dari Miss Rita mungkin. Ya, atau dari rekan-rekan itu Ibu Dewi Sartika mungkin bisa, atau Ibu Is yang memberikan refleksi dari Ya, oke. Saya persilakan dulu ke Pak Alfian. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Jomran. Oke. Materi yang disampaikan tadi menurut saya merupakan materi yang sangat baik. Ya, terutama saya banyak belajar hal-hal yang perlu saya siapkan, terutama sebagai seorang guru, terutama sebagai seorang wali kelas dalam memanage itu, membangun hubungan dengan siswa. Karena selama ini saya melihat dari pengalaman saya sendiri bahwa saya kadang mungkin sudah mungkin agak keliru ya dari cara membimbing atau siswa yang kesannya bahwa pemerintah membuat peraturan. Dan dari materi hari ini saya bersyukur bahwa saya banyak belajar bagaimana membuat hubungan dengan siswa itu, belajar dengan terutama melalui materi yang tadi tentang keyakinan. Saya bersyukur hari ini bisa belajar tentang hal itu, karena itu bisa sangat membantu saya untuk menyiapkan diri menjadi guru yang lebih baik ke depannya. Nah, itu saja, dan terima kasih. Ya, luar biasa dari Alfian. Ya, terima kasih banyak Pak atas refleksinya. Ya, tadi Pak Alfian telah menyampaikan bahwa dari materi ini beliau telah mendapatkan informasi dari pemaparan ini bahwa bagaimana keyakinan kelas itu sebenarnya bisa membuat hubungan antara guru dan siswa lebih harmonis dibandingkan dengan memberikan hukuman. Ya, terima kasih banyak Pak Alfian atas tanggapannya. Ya, dari Miss Novi juga ada
terutama soal ya ini saya terutama belajar soal posisi guru dalam menangani siswa jika ada kesalahan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, terima kasih banyak tanggapannya Miss Novi, sudah ada 2. Ya, mungkin ada dari rekan-rekan guru penggerak yang lain, calon guru penggerak yang lain dari kelas 063 yang memberikan tanggapan. Silakan Bapak Ibu. Ibu Dewi mungkin. Ya, siapa? Ya, silakan. Ibu Is nanti setelah Ibu Dewi ya. Ya, Ibu Dewi silakan Bu. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, materinya sangat menarik Pak Jum ya. Ketika saya cuman mau ini Pak ya, ketika tadi ditanya Ibu Dewi ini ada di posisi kontrol sebagai apa. Nah, saya tidak memungkiri ya Pak ya, bahwa saya tetap berada di posisi nomor 1, 2, dan 4. Tetapi setelah mempelajari yang namanya adanya budaya positif ini, khususnya di posisi kontrol sebagai manajer itu, insya Allah sekira semua teman-teman pendidik di sini akan berusaha step by step bagaimana kita menjadi seorang posisi kontrol sebagai manajer. Dan kemudian ini Pak, ini saya ini sudah mencabut-cabut semua ini stiker-stiker say no, stop bullying. Jadi itu kan negatif ya Pak ya. Ya. Nah, jadi ini ada stiker-stiker sini say no to bullying. Jadi sudah dicabut saja semua. Mari kita menerapkan yang namanya keyakinan kelas yang semua kata-katanya bersifat universal dan positif. Sekira itu dari saya Pak Jum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dewi. Ya, yang tadi tentang posisi kontrol guru ya, yang 1, 2, 4 ya. Kita masih dominan ke sana. Dan memang itulah keadaan kita saat ini, dan harapannya dari materi ini sebenarnya bagaimana step by step ya, sedikit demi sedikit melangkah itu sehingga kita bisa berada pada posisi manajer. Ya, terima kasih untuk tanggapannya. Ini dari, dan juga selanjut dari masih Ibu Dewi tadi, dari Ibu Dewi itu mencoba memunculkan stiker-stiker yang biasanya banyak bernada negatif, larangan. Itu yang kita munculkan adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi misalkan mungkin bisa saja ada gambar, ini pemikiran saya, bahwa ada gambar di situ bullying, tetapi diksi yang ada itu mari saling menghormati, mari saling menjaga. Mungkin begitu Bu ya yang dimaksud tadi Bu Dewi. Ya betul Pak ya. Ya, jadi misalkan ada sampah bertebaran di situ gambarnya, tetapi kita misalkan di situ mari menjaga lingkungan agar bersih dan sehat. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bu Dewi tanggapannya. Ini ada dari Miss Novi, ada satu pertanyaan di akhir studi kasus tentang sekretariat. Apakah di akhir studi siswa perlu membuat janji tertulis atau sesuatu sebagai bukti adanya peristiwa di sekolah jika seandainya nanti ditanyakan oleh orang tua siswa? Di situ dalam proses restitusi tadi itu Miss Novi itu menggali keyakinan kebajikan pada diri murid setelah misalkan melakukan pelanggaran. Jadi setelah tadi misalkan dia ribut saat muridnya saat ruang sebelah sedang belajar, kita gali informasi kenapa itu, menstabilkan informasi dulu apa yang terjadi, kemudian yang kedua kita validasi betul atau tidak, kemudian ke keyakinan kelas.
ya. Jadi ketika tadi karena memang tujuan kita itu untuk di segitiga restitusi itu kita berusaha mendapatkan bukti yang autentik bahwa hal itu misalkan benar terjadi, alasannya kenapa, mengapa. Jadi nanti dari alasan mengapa dia melakukan, dari situlah kita kembalikan ke keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas bahwa apakah yang dilakukan itu sudah sesuai. Misalkan tadi keyakinan kelas yang kita coba munculkan kan ada 5 kalau tidak salah. Itu salah satunya adalah sopan, saling menghormati dan menghargai. Jadi kita kembalikan, baca ini, coba kita baca bersama keyakinan kelas kita. Salah satunya itu adalah sopan, saling menghormati dan saling menghargai. Apakah perbuatan itu sudah mencerminkan saling menghormati, saling menghargai? Disitulah dilihat kalau misalkan masih berargumentasi, pada dasarnya dia masih belum belum ikhlas, belum berterima bahwa yang dilakukan. Kita berusaha mendorong bagaimana muncul di dalam dirinya bahwa apa yang dilakukannya itu adalah tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Proses skenario dari segitiga restitusi. Jadi misalkan seandainya nanti ditanyakan, ini sebenarnya penting, terutama di sekolah kita, untuk selalu mendokumentasikan catatan-catatan wali kelas bahwa kita pernah melakukan penerapan segitiga restitusi, dan kalau bisa kedepannya ini yang mencatat proses restitusi itu adalah murid. Nanti supaya lebih autentik. Jadi kalau sebelumnya kan yang kita sebenarnya di BCA itu sudah menerapkan sampai pada validasi tindakan, memvalidasi sampai 1-2 kita itu tulis. Ini rekan-rekan dari guru penggerak itu ketika ada hal yang terjadi itu kita sudah sampai di tahap 2, 1 dan 2. Anak-anak itu menarasikan sendiri apa yang betul-betul terjadi, kemudian itu kita dokumentasikan, dan itulah yang menjadi bahan bagi kita untuk mengevaluasi anak ini. Nah, ada lagi tambahannya menurut saya yang menjadi budaya positif di sekolah adalah keyakinan kelas. Kita kembalikan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati di awal pembelajaran. Itu. Terima kasih. Mungkin seperti itu, Miss Novi, tanggapan dari saya terkait pertanyaannya. Atau ada tanggapan, Miss Novi bisa lanjut. Oke. Terima kasih, Miss Novi. Mungkin ada dari rekan-rekan yang lain yang oke. Atau sudah cukup, nanti kalau misalkan rekan-rekan di BCI menginginkan materi ini, saya bisa berikan materi-materinya sebagai bahan referensi. Ada 2 ini yang sangat menarik untuk saat ini yang kami ikuti, rekan-rekan. Miss Novi, terima kasih banyak atensinya dan perhatiannya. Ada 2 materi yang sejauh ini yang kami rasa cukup menarik. Ada 3, mohon maaf. Di 1.1 itu tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu betul-betul substansi dari kurikulum Merdeka. Yang kedua ini budaya positif, yang ini yang kami bawakan. Dan yang ketiga itu yang sedang kami diskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang sejauh ini materi yang sangat substantif yang kita harus sebenarnya banyak berliterasi bagi kita saat ini. Saya rasa cukup. Mungkin Ibu Pina ada tanggapan, Bu Pina, atau dari Miss Lena ada? Ibu Pina ada, atau dari Miss Len mungkin ada yang ingin disampaikan ke kita. Oke. Saya rasa ini karena memang keadaan kita yang begitu hektik waktunya. Terima kasih Pak Akbar atas atensi dan kehadirannya.
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru-guru di Sekolah Bina Citra Indonesia dari TK, SD, SMP yang sudah hadir. Terima kasih kepada rekan-rekan calon guru penggerak kelas 063, ya ada Ibu Dewi, Ibu Andi, siapa lagi, Pak Akbar, ya, dan yang lain-lain. Terima kasih banyak. Semoga pertemuan kita pada hari ini memberikan energi positif dan menambah referensi bacaan kita sebagai pendidik untuk menjadi pendidik yang lebih bijaksana, yang lebih arif ke depan demi mencerdaskan anak-anak didik kita ke depan. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami sampaikan dan mari kita menutup dengan bersama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin atau puji Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.